Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Herawati selaku asisten pengampu modul 2 GUI Graphical User Interface pada praktikum pemrograman komputer 2025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Graphical User Interface yang nantinya di akhir video akan terdapat soal logika pada tugas pendahuluan modul 2. Baik, langsung saja untuk review materi pada modul 2. Modul 2 sendiri diampu oleh 3 asisten pengampu, yaitu Bagus Triyowisnu, Abdurrahim Matin Asmi, dan Silvi Herawati. Graphical User Interface sendiri adalah antarmuka yang memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem operasi atau komputer melalui tampilan menu grafis. Pengoperasian UI menggunakan pointer, perangkat lunak, dan elemen antarmuka. Jenis-jenis elemen antarmuka GUI yaitu kontrol, menu, tata letak, wadah, dan juga interaksi. Salah satu library yang kita gunakan dalam GUI yaitu Paiza2. Paiza2 merupakan salah satu library yang digunakan untuk membuat aplikasi UI dengan pengikat Python 3 dan Qt5 dari Cross Platform UI Toolkit, Qt OS X, dan Linux. Qt sendiri adalah salah satu library pendukung yang berguna untuk pengembangan aplikasi grafis bersifat lintas platform serta menyediakan berbagai macam widget dasar dan lanjutan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user ketika akan melakukan pengembangan aplikasi. Widget sendiri adalah sebuah dasar dari pengembangan aplikasi Graphical User Interface yang akan digunakan untuk menampilkan sekumpulan item, sehingga user akan dapat dengan mudah memilih item yang sekiranya akan digunakan. Contoh widget sendiri yaitu QCheckbox, QComboBox, QDateTime Edit, QDial, QLabel, QLine Edit, QPushButton, QRadio Button, dan lain sebagainya. Dialog adalah suatu model yang digunakan untuk menyediakan informasi yang diperlukan sebelum jendela utama bekerja. Contoh dari dialog sendiri yaitu Key Color Dialog, Key Error Message, Key Font Dialog, Key Print Dialog, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manajemen tata letak atau layout merupakan bentuk representasi dari ukuran, jarak, dan penempatan berbagai macam konten dalam window GUI. Layout yang baik akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi GUI. Pendekatan manajemen tata letak sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, posisi absolut atau absolute positioning merupakan sebuah metode manual untuk mengatur posisi dan ukuran suatu widget. Yang kedua, kontainer tata letak atau layout containers merupakan sebuah cara untuk menangani posisi otomatis dan mengubah ukuran widget dengan kelas manajemen layout yang digunakan dalam PyQt. Selanjutnya, kontainer dalam layout secara umum dikategorikan menjadi 5. Yang pertama, key box layout. Nah, layout ini menyusun widget secara linear dalam satu arah, baik vertikal maupun horizontal. Jika dalam vertikal disebut juga dengan key V-box layout, sedangkan secara horizontal disebut juga dengan key H-box layout. Contoh key box layout sendiri yaitu tombol-tombol tersusun dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Yang kedua, key grid layout. Ini menyusun widget dalam bentuk tabel atau grid. Key grid layout ini cocok untuk form atau tampilan yang memerlukan posisi fleksibel. Contohnya seperti kalkulator dengan tombol-tombol tersusun seperti matriks. Yang ketiga, key form layout digunakan untuk menyusun pasangan label dan field input secara vertikal. Biasanya digunakan untuk membuat form isian seperti nama, email, dan lain sebagainya. Yang keempat, key stack layout. Ini menumpuk beberapa widget di atas satu sama lain, namun hanya satu widget yang terlihat dalam satu waktu. Key stack layout ini cocok untuk wizard atau tampilan yang berpindah halaman atau tab. Yang terakhir yaitu key tab layout. Ini menampilkan beberapa halaman dalam bentuk tab. Pengguna dapat berpindah antar halaman dengan mengklik
Contohnya seperti tab Home, Setting, dan About di bagian atas aplikasi. Mungkin untuk materi cukup itu saja, dilanjut dengan tugas pendahuluan. Pada tugas pendahuluan ini, teman-teman diperintahkan untuk mengetik ulang program yang sudah dibuat asisten pada video ini. Lalu, dapat mengisikan pada line 33 sesuai dengan soal logika pada tugas pendahuluan modul 2. Untuk NIM ganjil mengisikan program widget radio button, sedangkan untuk NIM genap mengisikan program widget checkbox. Jika sudah selesai melakukan pengisian skrip program widget, teman-teman bisa running dan screenshot pada hasil program yang sudah dibuat oleh teman-teman. Mungkin cukup itu saja untuk review materi dan tugas pendahuluan pada modul 2 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.